Ini yang akan terjadi jika tikus berani memakan ramuan yang sudah saya buat. Sebagai contoh, ini tikusnya kemudian memakan ramuan yang sudah saya buat. Kita masukkan. Nah, setelah memakan seperti ini kita tutup, dikarenakan tikus tidak bisa bersendawa. Dan kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Kita tutup rapat karena tikus tidak bisa bersendawa. Kita bisa lihat hasilnya. Dalam hitungan detik saja tikus langsung KO, langsung meledak teman-teman. Banyak yang bilang bahwa mengusir tikus maupun membasmi tikus itu adalah salah satu masalah yang sangat susah sekali. Nah, buat teman-teman yang di rumah banyak sekali tikus, mulai sekarang jangan pernah khawatir lagi. Karena di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membasmi tikus-tikus tersebut atau bahkan mengusirnya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Karena memang tikus itu wajib kita basmi. Jadi selain mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita, terkadang sampai merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi wajib kita basmi. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama di sini kita siapkan satu bahan yang mudah sekali kita dapatkan dan harganya masih terjangkau. Kalau misalkan di rumah tidak punya, kita bisa beli di warung terdekat dari rumah kita. Ini adalah kamper atau kapur barus. Untuk kebutuhannya nanti kita sesuaikan saja. Saya menggunakan 5 butir. Kemudian kita masukkan ke bagian wadah. Untuk wadahnya ini bisa plastik maupun menggunakan kain ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tumbuk terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini sampai benar-benar halus supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, setelah kita masukkan ke wadah seperti ini, untuk bahan selanjutnya kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu deterjen. Ini kita campur juga ke bagian wadah. Untuk kebutuhannya bisa 2 kali dari ukuran ini, kampernya. Ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 2 sendok ya teman-teman. Kita masukkan. Untuk mereknya bebas, tidak harus menggunakan deterjen yang merek ini. Kemudian kita campur terlebih dahulu dan kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, dan ini bisa menggunakan yang bekas maupun yang baru, yaitu 1 batang rokok teman-teman. Nah, ini kita manfaatkan dari zat nikotinnya. Jadi zat nikotin itu adalah salah satu zat yang paling dihindari oleh tikus karena aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Kemudian deterjen tadi fungsinya ketika terkena kulit tikus itu terasa sangat panas sekali ya teman-teman. Kemudian untuk bagian kampernya itu aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Jadi kombinasi antara ketiga bahan ini nanti bisa kita manfaatkan untuk membasmi tikus. Nah, seperti ini. Untuk rokoknya ini bisa menggunakan tembakau murni maupun menggunakan rokok baru atau bekas ya, atau puntung rokok. Ini kita campur terlebih dahulu. Wow, ini aromanya benar-benar sangat menusuk hidung sekali. Jadi tikus itu adalah salah satu hewan yang indera penciumannya benar-benar sangat tajam sekali. Jadi ini nanti dijamin akan mengganggu indera penciuman si tikus teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke ramuan yang kedua. Kita siapkan wadah dan juga kue ataupun roti yang sudah tidak bisa dimakan maupun yang sudah basi ya. Ini untuk sebagai contoh saja. Kemudian kue atau roti ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita bikin bulat-bulat. Nah, untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu baking soda. Ini kita masukkan ke bagian wadah yang sudah berisi kue ya teman-teman. Untuk kebutuhannya nanti bisa 1 maupun 2 sendok. Untuk baking soda ini bisa kita beli di toko-toko perlengkapan kue atau roti ya teman-teman. Nah, kita masukkan.
Kemudian kita siapkan satu bahan lagi. Ini bahan kunci yang harus kita siapkan, yaitu Masako maupun Royco. Jadi aroma dari kaldu ayam ini, atau nanti bisa menggunakan kaldu sapi ya, kalau saya lebih sering menggunakan kaldu ayam, ini bisa memancing nafsu makan si tikus. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Jadi aromanya itu aroma dari kaldu ayam. Oke, seperti ini ya. Jadi warnanya hampir sama, kuning sama agak keputih-putihan. Jadi ketika kita campur seperti ini, jadi warna kuningnya itu sudah menghilang teman-teman, bercampur menjadi satu. Nah seperti ini ya. Ini hampir tidak terlihat, jadi tidak seperti baking soda, seperti kue yang aromanya dari kaldu ayam. Jadi ini adalah ramuan kedua yang akan kita pergunakan untuk membasmi tikus teman-teman. Oke, langsung saja akan saya jelaskan ramuan dari yang pertama maupun yang kedua yang sudah saya buat. Jadi ini adalah dua ramuan yang akan kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan, ini ramuan yang dikhususkan untuk mengusir saja. Jadi ini aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Selain mengusir, ini juga akan membuat tikusnya tidak nyaman, dikarenakan efek dari deterjen ya. Selain itu aromanya benar-benar sangat menusuk hidung sekali. Aroma dari tembakau dan juga kamper teman-teman. Ini bisa kita taruh di plafon rumah, kemudian di bawah rak, kemudian di kolong-kolong meja, ataupun di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Aromanya benar-benar bertahan sangat lama sekali teman-teman. Nah ini bisa kita taruh wadah atau bisa kita taburkan saja, tapi lebih bagus kita taruh ke wadah supaya tidak mengotori. Kemudian untuk yang kedua ini bisa kita pergunakan juga untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Dijamin ketika tikus memakan ini langsung KO teman-teman. Jadi ini adalah ramuan yang terbuat dari baking soda, kemudian Masako, dan juga ini ada umpannya yaitu roti ya teman-teman. Jadi tikus itu adalah salah satu hewan yang mempunyai cairan asam lambung juga, sama seperti halnya manusia. Tapi perbedaannya adalah kalau tikus tidak bisa bersendawa. Jadi kita bisa memanfaatkan kelemahan itu. Nah, bayangkan kalau misalkan cairan asam lambung yang ada di dalam perut tikus bercampur dengan baking soda, apa yang akan terjadi? Di sini akan langsung saya praktekkan teman-teman. Jadi seumpamanya kalau misalkan tikus memakannya, contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ibaratkan tikus ya, memakan yang bagian dalam perutnya ada cairan asam lambung, kemudian memakan ini ramuannya, kita masukkan. Kemudian karena tidak bisa bersendawa, jadi tikusnya nanti kurang lebih contohnya seperti ini. Kita tutup. Kemudian yang terjadi dengan tikus nanti seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat ya. Langsung meledak teman-teman dalam hitungan detik saja. Benar-benar sangat mantap sekali ya. Jadi itu nanti yang akan terjadi kalau misalkan cairan asam dalam perut tikus itu bercampur dengan ramuan yang sudah kita buat. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk membasmi, kemudian ramuan yang pertama bisa kita pergunakan untuk mengusir. Jadi dua ramuan ampuh yang bisa kita pergunakan untuk mengatasi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Oke teman-teman, semoga dua ramuan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.